Perkenalkan, nama saya Daniel Ninggolan. Saya akan mengerjakan tugas sosiologi tentang pemilu Lebak Banten dari guru pembimbing Ivan Simbolon. Sengketa Pilgub Lebak Banten. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar dan Gubernur Nonaktif Banten Atut Kosia sebagai saksi dalam kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak Banten di MK. Keduanya diperiksa sebagai saksi bagi mantan kandidat dalam Pilkada Lebak tahun 2014. Selain Akil dan Atut, KPK juga memeriksa adik kandung Atut, Tubagus Cairi Wardana, dan kuasa hukum Amir Said itu, Tur Andayani, sebagai saksi dalam kasus tersebut. Dari keempat saksi, baru Atut dan Wawan yang memenuhi panggilan KPK. Bersama-sama Atut dan Wawan menyuap Akil untuk memengaruhinya dalam memutus permohonan keberatan hasil Pilkada Lebak yang diajukan Amir dan Kasmin. Dalam Pilkada Lebak, Amir Kasmin kalah suara dengan pesaingnya pasangan Iti Oktavia Jayabaya dan Adi Sumardi. Atas kekalahan itu, Amir mengajukan keberatan hasil Pilkada ke Lebak ke MK. Dalam kasus tersebut, Majelis Hakim Tipikor menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup kepada Akil karena dianggap terbukti menerima suap. Hukuman penjara seumur hidup kepada Akil karena dianggap terbukti menerima suap. Sementara itu, Atut divonis hukuman 4 tahun penjara ditambah denda 200 juta subsidi 5 bulan kurungan. Majelis Hakim Tipikor juga menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan denda 150 juta subsidi 3 bulan penjara terhadap Wawan dalam kasus tersebut. Dan dari teman saya, Saudara Maston. Yang pertama, kenapa ada hakim yang mau menerima suap? Dan bagaimana cara agar penyuapan tidak ada lagi? Yang pertama, kenapa ada hakim yang mau menerima suap? Hal ini dikarenakan para hakim-hakim masih ingin mencari harta duniawi dan tidak ingin menjalankan tugasnya sebagai hakim yang bersifat adil dan tidak berat sebelah. Hal itu dikarenakan hakim masih memiliki suatu sifat, yaitu sifat kemanusiaan yang lebih mementingkan kekayaan atau uang daripada keadilan. Hal itulah yang membuat banyak sekali hakim yang masih mau menerima suap. Bagaimana agar tidak ada penyuapan lagi? Dalam hal ini sangat susah dikarenakan suap itu pasti ada, dikarenakan manusia itu masih memiliki sifat duniawi atau yang mementingkan kekayaan daripada keadilan. Hal itu tidak terlepas bagi hakim-hakim yang sudah bersumpah janji untuk menegakkan keadilan. Hal itu menurut pendapat saya, agar tidak ada lagi itu mungkin sangat mustahil, tetapi cara menguranginya itu dengan cara mendidik kaum muda agar lebih berpikiran rasional tentang untuk mengatasi kejahatan dan lebih mementingkan keadilan daripada kekayaan. Kaum muda ini dibimbing agar tidak mau menerima uang suap ataupun tidak mau menerima suapan dari pihak lain, tapi menjalankan tugasnya sebagai hakim agar tidak berat sebelah dan selalu menerima tugas janjinya sebagai hakim. Dan saya ambil adalah bahwa hakim seharusnya tidak melakukan tindakan yang tidak adil, yaitu menerima suap dan memberikan putusan yang memenangkan salah satu pihak. Tetapi hakim seharusnya lebih mementingkan keadilan, di mana tidak berat sebelah dan tidak memihak salah satu pihak, tetapi memihak pihak yang benar. Itu merupakan kesimpulan yang dapat saya buat. Sekian dan terima kasih.